Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 kelas Ilmu Politik B angkatan 2021 dengan mata kuliah Birokrasi dan Kebijakan Publik yang bertemakan New Public Service akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Widyasari, Aulia Nur Aulia, Dia Agus Nirma, Dewi Alfianto, Intan Purnamasari, Mayada, Sarulazi, serta yang terakhir Yolanda Aulia. Nah teman-teman, marilah kita menyaksikan video kami. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Featherhead dan Robert Featherhead berjudul The New Public Service, Serving Not Steering, terbit tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk men-counter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream saat ini, yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business atau market a solution to the ills in public sector. Penjelasannya, teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara ini rasional dan legimen secara normatif dan konstitusional. Konsep New Public Service di Indonesia menurut R. Nugroho Dwi Joyoto 2001. Kondisi real birokrasi Indonesia saat ini digambarkan sebagai berikut. 1. Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan orang organisasional yang baru. Karena hal ini di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku (birokrasi lama). 2. Birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia, yang artinya di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat yang dilayani oleh birokrasi, bukan penjabat pemerintah atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat. New Public Service ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, membangun koalisi dan agensi publik, non-profit, dan swasta. Yang kedua ini mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga ini berlandaskan demokrasi. Nah, kemudian lanjut pada kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama, New Public Service ini terlalu mensimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, yang kedua ini, prinsip-prinsip New Public Service ini masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi. Akar dari New Public Service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimok, Dahl, dan Waldo. New Public Service berakar dari beberapa teori yang meliputi: yang pertama ada teori tentang demokrasi kewarganegaraan, perlunya pelibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan, dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Lalu yang kedua ada model komunitas dan masyarakat sipil. Akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. Lalu yang ketiga, ada teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau human beings dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Lalu yang terakhir,
Ada administrasi negara postmodern, mengutamakan dialog atau diskursus terhadap teori dalam memecahkan persoalan politik daripada menggunakan one best way perspektif. Prinsip-prinsip public service yang belum terpenuhi dan juga kendala yang harus dihadapi. 1. Mengutamakan kepentingan publik atau seek the public interest. New public service ini berpandangan aparatur negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga negara, kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. 2. Kewarganegaraan lebih berharga dari kewirausahaan atau value citizenship over entrepreneurship. Dalam public service ini, memandang keterlibatan citizen dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. 3. Berpikir strategis, bertindak demokratis atau think strategically, act democratically. Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program utama untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat lebih efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha yang kolektif dan melalui proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik. 4. Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana, atau recognize that accountability is not simple. Hal ini mengharuskan aparatur publik tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka juga harus mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. 5. Layani warga negara bukan customer, atau serve citizens not customers. Dalam hal ini, public service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama, tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk ataupun jasa. Dimensi pengukuran keberhasilan penerapan New Public Service ada 10, yaitu 1. Tangible, yaitu menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. 2. Reliability, yaitu kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. 3. Responsiveness, kemauan untuk membantu para provider untuk bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. 4. Kompeten, keuntungan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. 7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan risiko. Akses, 8. Akses, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 9. Communication, kemampuan pemberian layanan untuk mendengarkan suara, keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus ketersediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 10. Understanding customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan publik yang berpola bottom up, yaitu alur pengambilan keputusan ditetapkan secara berjenjang mulai dari level struktur yang paling bawah atau masyarakat yang kemudian menjadi dasar keputusan struktur teratas. Pada pola keputusan struktur teratas, pola bottom up menunjukkan kecenderungan
bahwa pada dasarnya pemerintah menganggap masyarakat sebagai warga negara atau pemilik saham pemerintahan, bukan sebagai pelanggan atau pembeli. Pengaruh paradigma non-public service ini memberikan wawasan baru bahwa negara seharusnya memberikan pelayanan publik bagi semua warga negara. Hal ini yang mendorong administrasi publik di Indonesia untuk menerapkan paradigma tersebut yang menerapkan pola pelayanan kepada setiap warga negara di Indonesia serta memberi kemudahan dengan adanya program-program yang diselenggarakan pemerintah untuk datang memberi pelayanan pada warga negara yang menjangkau segala pelosok daerah. Dari adanya paradigma tersebut sebagai bukti bahwa paradigma non-public service telah memberikan pemikiran baru dalam cara pemerintah sebuah negara. Non-public service adalah secara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi atau cover kelemahan-kelemahan paradigma all public administration dan non-public management. 1. Pengaruh budaya lama, budaya feodal dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekannya. 2. Politisasi administrator daerah, tuntutan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 1998 merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat, walaupun hanya daerah-daerah tertentu, daerah yang kaya seperti Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan sebagainya, yang menuntut ruang lingkup yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri dari NKRI. 3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan. Semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin. Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku (SOP, Standard Operating Procedure) yang berlaku masih sangat kurang. 4. Kinerja pegawai rendah. Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Nah, teman-teman, sekian hasil presentasi kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.